Udah? Saya belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada seluruh peserta kuliah umum yang saya hormati. Perkenalkan, saya Zuani Aulia, mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran, selaku MC hari ini yang akan menemani rekan-rekan semua sampai acara berakhir. Saya atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara kuliah umum yang berjudul Project Management dalam Pembangunan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang diselenggarakan oleh Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran. Webinar ini berlangsung dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Hermawan MAK, AK, CA, CPMA, selaku Head of Project Appraisal, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Asoni. Selamat siang, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesediaannya pada kuliah umum kami hari ini. Selanjutnya, dengan bangga saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Dr. Hari Suharman, yang merupakan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran. Selamat siang, Bu Asmani. Sehat-sehat selalu. Siang, Bapak. Bapak Citra Sukmadilaga, PhD, yang merupakan Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran. Selamat siang, Mas Bani. Mohon Ya. maaf nih, kayaknya saya harus matikan ini ya, virtual background. Mangga, Bapak. Lalu sudah bergabung juga Profesor Wahyudin Zakarsy dan Ibu Dr. Sri Hadi Winarningsih selaku dosen pembina mata kuliah Kapabilitas Akademik. Dan yang saya banggakan, Ibu Supriyati SE, MSI AK, CA, ACPA, CPI, yang merupakan moderator kita hari ini. Selamat siang kepada Ketua Program Studi, para guru besar, dan Bapak Ibu dosen lainnya. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama melihat dan mematuhi tata tertib dalam acara webinar hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak lagu Indonesia Raya.
Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Gofir, rekan kita dari Doktor Ilmu Akuntansi Unpad. Kepada Bapak Ade Gofir, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari sejenak kita bersama-sama sebelum memulai acara webinar ini memanjatkan doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk agar acara kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin untuk memimpin doa. Doa akan dilakukan menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami yang sering lupa dari mensyukuri nikmat-Mu, dan berilah kekuatan kepada kami untuk senantiasa mampu bersyukur kepadamu, sehingga mampu menjalankan amanah yang telah Kau pikulkan kepada kami, baik kami sebagai hamba-Mu, sebagai pribadi, atau sebagai guru, sebagai hamba yang sedang menuntut ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang sering melalaikan seruan-Mu hingga tanpa kami sadari telah jauh dari-Mu, dan tanpa kami sadari melukai hati-hati saudara-saudara kami, dan tanpa kami sadari telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan yang melampaui batas. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, dan ampuni kedua orang tua kami, dan ampuni dosa-dosa keluarga kami, saudara-saudara kami, dan pemimpin-pemimpin kami, dan para pendahulu kami, dan dosa guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu kepada kami. Bukakan pintu maaf-Mu, dan jadikan orang yang telah kami sakiti mau memaafkan kami, dan beri kekuatan kami untuk merendahkan hati, hingga kami mampu meminta maaf dan memberi maaf, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesabaran dan ketabahan atas setiap ujian dan cobaan yang Kau berikan, sehingga kami mampu menerima apapun pemberian dan ketentuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kuliah umum ini dengan ridho-Mu dan rahmat-Mu. Berikan rahmat-Mu semoga dengan silaturahim ini menjadi semakin mempererat persaudaraan kami, saling membantu satu sama lain, semakin menambah wawasan ilmu dan rezeki kami. Dan dengan majelis ilmu ini, kiranya Engkau dapat menimpakan ilmu pengetahuan kepada kami, agar bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana, wa siyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa ta'allumana, wa sadaqatana, wa zakatana, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minal aidina wal faizin wal maqbulin wal maghfurin waj'al lana min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Hari Suharman, SEMA AK CA CSRS CACP CIQAR, untuk membuka acara hari ini. Kepada Bapak Hari dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Azwani atas kesempatannya. Pertama,
Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. A.M. Wahidin Jarkasih, Ibu Dr. Sri Hadi Wiraningsih, dan juga Bapak Dr. Citra Sukmadilaga, serta para akademisi, para guru besar, para hadirin, dan juga para panitia penyelenggara, pelaksana kuliah umum, dan juga yang tidak lupa para narasumber yang hari ini sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyani wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar ya, khususnya dalam menyelenggarakan kuliah umum pada siang ini. Sebagaimana yang kita ketahui di masa pandemi yang sebentar lagi ya akan menjadi endemi di ini tidak membuat kita menjadi berhenti untuk berkreativitas dan bahkan membuat kita menjadi semakin kreatif ya untuk mengadopsi dan mempersiapkan diri dalam kebiasaan baru atau new normal. Kegiatan work from home di dunia kerja dan PJJ atau pendidikan jarak jauh menjadi satu tren baru saat ini. Karena itu kegiatan Zoom meeting dan webinar juga menjadi suatu kegiatan untuk menggantikan kegiatan kehadiran secara fisik ya, di masa penerapan adaptasi kegiatan baru atau AKB. Dalam kondisi seperti ini, maka kegiatan kuliah umum siang hari ini pun dilakukan secara virtual atau yang disebut dengan Zoom meeting. Okay. Yang merupakan salah satu kegiatan yang dipersiapkan oleh peserta doktoral ilmu akuntansi Universitas Padjadjaran dengan tema yang erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber kita yang akan membahas topik project management dan juga hubungannya dengan KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya, ini Bapak Hermawan SEMAK AKCE CPMA. Beliau adalah Kepala atau Kadif Project Appraisal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada dan atas perkenan dan hadirnya hari ini yaitu kepada Bapak Citra Sukmadilaga PhD AKCE CACP ERMCP QRMP ya, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, kuliah umum siang hari ini sudah tentu kalau tidak salah sesuai dengan temanya akan membahas project management dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Hal ini merupakan tema yang selalu menarik dan sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang kita ketahui bersama yang terus dilakukan oleh pemerintah ya. Salah satunya mungkin kereta api cepat, jalan tol dan sebagainya. Karena itu salah satu program pemerintah yang mendapatkan perhatian khusus di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kita sudah tentu menikmati ya dan akan menikmati ya, infrastruktur yang akan semakin bagus, ya, semakin lengkap, dan tentu kita harus pahami juga bahwa progres dari pembangunan infrastruktur tersebut, halnya ternyata dalam pelaksanaannya pemerintah ini melibatkan pihak-pihak baik dari swasta, ya, yang kita kenal dengan KPBU, itu adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dan mengapa harus melibatkan pihak swasta? Atau yang Bapak Ibu kenal namanya adalah P3, yaitu Public Private Partnership. Ya. Nah, karena jika pembangunan tentu terkait dengan perusahaan, pertanyaannya adalah apakah APBN cukup?
dapat diandalkan atau perlu sumber pendanaan lainnya. Salah satunya antara lain dari swasta. Ya, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan kerjasama atau kontrol dan juga pembagian risiko dalam pembangunan infrastruktur. Bapak dan Ibu, jika kita bicara mengenai kerjasama, maka tentu banyak hal yang harus manage, baik di dalam masalah teknis, ekonomi, kaidah umum dalam KPBU ini. Seperti juga dasar hukum dan jaminan untuk mengatur keterlibatan swasta dalam proyek pemerintah. Maka perlulah adanya project management dalam proyek pemerintah. Juga perlu adanya project management. Ya. Karena jika tanpa didukung manajemen yang baik, maka akan sulit untuk melakukan pengembangan di seluruh daerah Indonesia yang sangat luas sudah barang tentu. Jadi peranan project management sangat penting terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, dan juga adik-adik mahasiswa S1 yang saya cintai, saya berharap ya, baik hadirin peserta ya, dalam hal ini akan menambah kapasitas pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar penyediaan infrastruktur, termasuk pemahaman dasar konsep KPBU. Memahami bagaimana pelaksanaan KPBU di Indonesia, serta lebih paham apa itu project management serta implementasinya. Karena jika kita berbicara mengenai konsep dan penyediaan infrastruktur publik, kita berbicara mengenai konsep dasarnya apa? Mana pengembangan infrastruktur publik yang sudah tentu diprioritaskan? Dan juga bagaimana strategi dan pendanaan infrastruktur publik tersebut? Di mana pembiayaan penyediaan infrastruktur publik, ya tentu sudah kita ketahui akan memiliki sumber-sumber untuk pembiayaannya. Dan harus juga kita bisa pahami terkait isu-isu strategis dan risiko apa yang akan dihadapi ketika memilih sumber pembiayaan yang tersedia. Nah, mengenai project management itu sendiri di kuliah umum ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan diharapkan itu akan lebih banyak memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu sebenarnya apa itu project management. Baik dari sisi pengertiannya, ruang lingkupnya, elemen-elemen atau komponen, serta message apa dari stakeholder management dalam project management tersebut. Bapak dan Ibu serta para hadirin dan adik-adik mahasiswa satu yang saya cintai, tanpa berpanjang lebar lagi, saya berharap dengan mengikuti kuliah umum ini, kita dapat mendapatkan manfaat ya, terkait materi yang diberikan para narasumber, sehingga mampu membuka wawasan mengenai salah satu program dari pemerintah maupun juga infrastruktur yang tentu saja sudah dan akan selalu kita nikmati di Indonesia kita cinta ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, ya, mulai dari persiapan sampai dengan penyelenggaraan, bahkan sampai dengan pelaporan kegiatan webinar ini atau kuliah umum ini. Ya, semoga kerja keras panitia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ladang amal yang nantinya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, para hadirin untuk mengikuti kuliah umum siang hari ini. Ya, semoga ini juga dapat memberikan memenuhi harapan-harapan dari Bapak dan Ibu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hari atas insight-nya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bapak Citra Sukmadilaga, PhD, AK, CA, CACP, IRCP, QRMP, CWM, untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Citra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Azwani atas kesempatannya. Yang terhormat Ketua Prodi Dr. Ilmu Akuntansi, Bapak Dr. Hari Suharman,
SE, MA, AK, CA, CRS, CSCP, CIQ, AR. Yang terhormat dosen pembina mata kuliah kapabilitas akademik, Bapak Profesor HM Wahyudin Zarkasi, dan Ibu Dr. Sri Hadiwinarningsi. Yang terhormat dosen pembina mata kuliah Project Management, Bapak Dr. Muhammad Dahlan, dan juga Bapak Wiyas Hasbu. Yang terhormat narasumber hari ini, Bapak Hermawan, SEMAK, AKCE, CPME, dan tentunya yang saya sangat hormati juga dan saya sayangi para mahasiswa di Prodi Doktor Ilmu Akuntansi dan mahasiswa di Sarjana Akuntansi, ya, serta para peserta webinar kuliah umum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya selaku Ketua Prodi Program Sarjana Akuntansi mengucapkan selamat datang ya kepada para peserta baik mahasiswa maupun dari peserta umum ya di kuliah umum hari ini ya dengan tema Project Management dalam Pembangunan Infrastruktur melalui skema KPBU ya. Webinar ini sebenarnya bekerja sama antara Prodi Doktor Ilmu Akuntansi dan Prodi Sarjana Akuntansi untuk mata kuliah kapabilitas akademik dan mata kuliah Project Management. Ya, jadi ini merupakan kolaborasi antara dua prodi dan dua mata kuliah. Jadi sangat menarik sekali sebenarnya ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hari ya, bagaimana secara detail Project Management ini bisa relevan dengan skema KPBU yang memang sekarang sedang digadang-gadang oleh pemerintah Bapak Presiden Jokowi ya di dalam nawacitanya, program nawacita. Nah, mungkin tanpa panjang lebar ya, karena kita sudah hampir jam 2, maka untuk akhir kata izinkan saya menyampaikan ya selamat kepada para peserta untuk menikmati materi yang disampaikan oleh narasumber yang ahli di bidang KPBU ini, Pak Hermawan ya. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembuka hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Pada semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak Citra atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua untuk menyalakan kameranya untuk didokumentasikan oleh panitia. Baik, saya akan memulai ya, memberikan aba-aba kepada rekan-rekan semua. Untuk panitia, silahkan untuk mendokumentasikannya. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Tibalah kita pada acara inti, yaitu paparan dari narasumber. Narasumber akan didampingi oleh Ibu Supriyati, SE, MSI, AK, CA, ICPA, CPI, selaku moderator. Berikut CV singkat dari Ibu Supriyati. Selain sebagai dosen dan peneliti, beliau juga sebagai mahasiswa aktif Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Padjadjaran. Dipersilahkan kepada Ibu Supriyati untuk selanjutnya memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Terdengar, Ibu, jelas. Baik, terima kasih ya buat Teh Azwani Aulia untuk waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan di sini terima kasih khususnya kepada Kak Prodi saya ya, yaitu Bapak Dr. Haji Hari Suharman SEMA AKCI CSRS CICP CIKOR ya, juga kepada Kaprodi S1 di sini ada Bapak Citra Sukmadilaga PSD ya, AKCI CICP RMCP KRMP ya, juga kepada di sini selaku dosen pembina mata kuliah ya. Di sini ada Profesor Dr. Haji M. Wahyudin Zarkasi ya, juga kepada Dr. Sri Hadiwinarningsi SE MS AKCI, dan kepada narasumber kita yang saat ini kita tunggu-tunggu ya. Di sini ada dengan Bapak Hermawan ya, SEMAK AKCI CPMA ya.
Nah, kalau kita lihat dari sini CV beliau luar biasa ya. Hampir 20 tahun pengalaman dalam analisis investasi, keuangan proyek ya, khususnya terkait dengan persiapan kasus bisnis, manajemen kontrak, keuangan dan akuntansi manajemen ya. Pengalaman beliau itu tidak hanya di satu perusahaan tapi di berbagai perusahaan dimulai dari tahun 2018 ya sampai dengan saat ini ya. Mungkin di sini yang saya hormati Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana si beliau tuh luar biasa di berbagai pengalamannya ya. Topik kita kali ini adalah terkait dengan project management dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha ya. Tadi sudah dikomporin ya, dipanasin oleh ketua program studi kita ya, oleh Pak Hari maupun dari Pak Citra, bahwa kita bicara tentang pembangunan infrastruktur saat ini khususnya ya di pemerintahan Joko Widodo, kita akan melihat bagaimana project manajemen ini bersinergi dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini khususnya adalah terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya. Dan kita lihat beberapa implementasinya, kalau kita lihat ini dari investasi proyek KPBU sektor infrastruktur ini, targetnya hampir di 2022 itu hampir 240 triliun ya. Nah, itu bisa kita bayangkan bagaimana Kementerian sendiri sangat mensupport ya 35 proyek infrastruktur ini, terutama terkait kerjasama dengan KPBU. Nah, bagaimana proyek manajemen ini ya untuk konsep penyediaan infrastruktur publiknya, pembiayaan penyediaan infrastruktur publiknya, serta proyek manajemen ini bisa terlihat ya bagaimana peran stakeholder manajemen di dalam proyek tersebut yang bersinergi dengan berkaitan dengan kerjasama pemerintah tadi. Nah, kita undang narasumber kita saat ini ya, yaitu Bapak Hermawan SEMAK AKSI CPMA, dipersilahkan. Mangga, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Supriyati. Yang saya hormati Bapak Dr. Hari Suharman, selaku Ketua Program DIA. Yang saya hormati Bapak Citra Sukmadilaga, PhD selaku Ketua Program S1. Kemudian ada Profesor Dr. Wahyudin yang selaku sebagai pembina mata kuliah kapabilitas akademik, juga Dr. Ibu Srihadi, serta Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Mungkin saya akan memulai paparan pada siang hari ini terkait dengan project management dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama badan pemerintah dan badan usaha. Jadi di sini nih sebenarnya saya akan coba membawakan materi ini dengan secara sederhana ya, karena ini sebenarnya topiknya cukup agak berat juga ya. Satu, kalau kita pilah dari topik ini ada satu yang terkait dengan project management. Project management itu adalah merupakan sains ilmu tersendiri ya, bagaimana kita mengolah sesuatu kegiatan nanti untuk mengharapkan nanti adanya namanya output dan ada namanya time boundaries-nya gitu. Nah, itu seni di project management. Kemudian ada satu lagi yang terkait dengan yang namanya pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Jadi ada dua konten yang sebenarnya saya coba mudah-mudahan bisa menyampaikan secara sederhana bagaimana yang namanya KPBU itu seperti apa sih. Karena kita harus mengetahui dulu apa yang namanya KPBU, baru nanti kita bicara bagaimana sih kita mengelola untuk mencapai yang namanya pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dengan ilmu atau tools yang namanya project management. Nanti kita melihat bahwa project management itu bukan sekadar hanya menghitung terkait dengan jadwal kapan dibangun, kapan disiapkan, bukan. Project management itu sebenarnya nanti kita melihat adalah sesuatu hal yang sifatnya komprehensif dan istilahnya di situ nanti cukup masif kegiatan-kegiatannya dan bagaimana nanti kita harus melakukan decomposting untuk terkait dengan hal-hal apa yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan infrastruktur. Mungkin kita mulai dulu terkait dengan yang namanya satu, kita harus tahu dulu yang namanya KPBU. KPBU ini bendanya apa sih? KPBU ini selama ini kok kalau baca di koran KPBU selama ini kita baca ada juga masalah infrastruktur. Infrastruktur itu apa sih? Pada siang hari ini kita sebenarnya juga
kita juga udah menikmati yang namanya infrastruktur. Infrastrukturnya berupa apa? Infrastruktur berupa namanya telekomunikasi. Telekomunikasi itu merupakan bagian salah satu dasar dari yang namanya infrastruktur. Sehingga kita bisa bertatap muka melalui Zoom virtual ini berkat dari pembangunan dari infrastruktur. Mungkin tadi Bapak Ibu ada yang berjalan dari dari rumah ke kantor atau ke tempat sekolah melalui yang namanya jalan raya, menggunakan jalan raya atau menggunakan kereta atau menggunakan moda transportasi yang lainnya, itu juga merupakan infrastruktur. Jadi setiap hari itu paling tidak kita bersentuhan dengan namanya infrastruktur. Infrastruktur yang ada di rumah yang dibangun oleh pemerintah apa aja? Selain telekomunikasi, listrik itu juga merupakan bagian dari electricity, merupakan bagian dari infrastruktur. Bapak Ibu jika menggunakan air menggunakan melalui PDAM itu juga merupakan infrastruktur. Bapak Ibu ke rumah sakit nanti merupakan rumah sakit pemerintah itu juga merupakan infrastruktur. Saat ini pun bahkan kita berdiskusi difasilitasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, gedung-gedung yang ada di Jatinangor maupun gedung-gedung yang ada di Batiukur itu juga merupakan bagian dari infrastruktur, yaitu infrastruktur sosial. Mungkin next berikutnya. Boleh slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Hari, menyampaikan bahwa pembangunan pemerintah yang dalam RPJMN itu kita melihat bahwa ada kebutuhan yang namanya untuk menyediakan infrastruktur itu kurang lebih butuhnya sekitar 6.445 triliun, angka yang cukup besar sekali ya. Mungkin hampir sekitar 2 atau 3 kali dari APBN Indonesia gitu ya. Nah, itu meningkat 34% dari tahun 2015 sampai 2019. Kalau kita melihat dari kebutuhan untuk menyediakan dari yang namanya sanitasi, kemudian healthcare, kemudian nanti pendidikan, jalan raya, kemudian telekomunikasi, termasuk juga infrastruktur misalkan perminyakan dan sebagainya itu kalau hanya didanai oleh pemerintah tidak akan bisa mendanainya karena tadi kan kurang lebih sekitar 2 atau 3 kali APBN setiap tahunnya. Bayangkan itu harus butuh 3 tahun. 3 tahun tapi kan istilahnya nggak semua uang APBN itu dipakai untuk membangun infrastruktur. Ada porsi yang uang APBN digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri, ada yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional pemerintah lainnya gitu. Nah, ini nanti kalau kita lihat bahwa kemampuan BUMN itu maksimal kurang lebih 1.350 ya. Kemudian APBN yang bisa selama 5 tahun bisa disediakan itu kurang lebih 2.385 atau kurang lebih sekitar hampir setiap tahunnya kurang lebih sekitar 460 triliun gitu. Nah, kemudian sisanya dari mana nih sisanya untuk menutupi gap-nya, untuk closing gap-nya. Berarti 2.707-nya itu harus kita mengandalkan yang namanya creative financing gitu. KPBU itu merupakan bagian dari creative financing. Ketika ada yang namanya tujuan investasi, kemudian di satu sisinya ada kekurangannya, slot kekurangan atau gap-nya itu harus ditutup dari mana? Yaitu melalui creative financing. Creative financing itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah KPBU. Ada juga lagi yang namanya creative financing yang namanya land value capture. Bagaimana mengcapture terkait dengan nanti tanah dikerjasamakan sehingga nanti infrastruktur itu bisa terbangun. Ada juga lagi yang namanya lain, misalkan skema melalui menggunakan skema sukuk atau kemudian nanti skema obligasi. Ada kemudian ada yang namanya pendanaan investasi non APBN, itu macam-macam itu. Nah, dalam melakukan closing gap yang sebesar 2.707 triliun ini, pemerintah menggunakan yang namanya dukungan gitu. Ada yang namanya nanti Project Development Facility, bagaimana menyiapkan suatu proyek itu untuk mendukung nanti terkait dengan proyek KPBU. Ada juga yang namanya Viability Gap Fund. Viability Gap Fund itu bahasa sederhananya adalah kalau Bapak Ibu menikmati misalkan air minum di rumah, kalau air minum itu dibangun oleh pemerintah, sebenarnya kalau dibangun oleh pemerintah mungkin Bapak Ibu merasa agak menikmatinya, seolah tarifnya rendah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di sisi pemerintah itu ada bebannya apa? Beban APBN-nya yang cukup besar gitu. Nah, kalau dibangun oleh swasta, nanti pure oleh swasta, nanti air minumnya tarifnya akan jauh lebih mahal. Nah, bagaimana untuk menutupi agar istilahnya bisa di-sharing dengan pemerintah, yaitu melalui yang namanya Viability Gap Fund.
sehingga tarifnya tadi 10.000 itu bisa diturunkan katakanlah menjadi 4.000 atau 6.000. Nah, itu merupakan bagian dukungan pemerintah yang namanya availability gap fund gitu. Kemudian ada yang namanya availability payment. Availability payment itu istilahnya bahasa sederhananya itu bagaimana pemerintah itu membeli layanan. Kalau selama ini kan orang berpikir kalau udah infrastruktur dibangun, infrastruktur hanya infrastruktur aja yang dinikmati gitu. Tapi tidak ada yang namanya service level agreement-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu melewati namanya jalan non-tol, misalkan katakanlah ini di jalan nasional gitu. Nah, jalan nasional itu kalau kita bangun lewat menggunakan APBN pure, berlubang, bergelombang, atau nggak bergelombang, nyaman atau nggak nyaman, ya Bapak Ibu hanya bisa menikmatinya aja gitu. Tapi kalau dengan yang namanya pembayaran ketersediaan layanan, itu nanti akan bisa diubah mekanismenya. Jadi output yang dirasakan apa? Dirasakan adalah bahwa jalan tersebut adalah tidak boleh, misalkan katakanlah berlubang. Bapak Ibu harus bisa merasakan namanya bahwa jalan tersebut tidak bergelombang. Nah, itu siapa yang bisa memprovide? Swasta. Swasta bisa memprovide, bisa gitu melalui kerjasama KPPU. Dan nanti yang akan dibayar apa? Yang dibayar adalah bukti bahwa jalannya tidak bergelombang, jalannya tidak bolong. Gitu. Itu yang namanya availability payment gitu. Ini bisa juga diterapkan di rumah sakit. Misalkan di rumah sakit Unpad mau bangun namanya rumah sakit RSPTN Unpad gitu. Ketika mau dibangun, nanti bisa menerapkan juga yang namanya skema availability payment. Availability payment artinya saya pokoknya dokter datang, fasilitasnya udah bisa siap, nggak boleh ada alat yang namanya rusak, nggak boleh ada yang namanya gedung tidak bisa digunakan. Nah, itu yang namanya nanti adalah availability payment. Kemudian dukungan instrumen lainnya memastikan apa? Bahwa pihak swasta mau berpartisipasi. Swasta kan kalau mau berpartisipasi kan pasti mikir-mikir, wah jangan-jangan nanti kalau pemerintahnya ganti, nanti berubah kebijakan. Kalau berubah kebijakan, nanti saya udah masuk di dalam berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, tapi ternyata nanti hasilnya nggak bisa dinikmati sesuai yang diperjanjikan, katakanlah 15 atau 20 tahun gitu. Nah, itulah fungsi dari penjaminan pemerintah itu untuk hadir untuk memitigasi terkait dengan namanya risiko ketidakpastian, terutama yang diakibatkan oleh yang dihasilkan dari pemerintah. Kemudian ada pembiayaan, ada dukungan pembebasan lahan gitu. Nah, ketika melakukan pembiayaan atau pembangunan infrastruktur itu, ya ini nanti kaitannya dengan project management adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang mau kita lakukan ini, kita yakin bahwa proyeknya itu adalah visible. Ketika proyeknya itu visible, berarti kita harus melakukan studi. Itu merupakan salah satu nanti bagian dari project management untuk harus kita melakukan yang namanya visibility study. Kemudian habis itu kita lagi setelah udah visibility study, ketika udah dibuat, dokumen yang dihasilkan dari visibility study itu harus dokumen yang sifatnya bankability, artinya bisa ditawarkan kepada perbankan. Jangan sampai nanti udah mau membangun, tapi ternyata dari sisi kan bank bisa melihat dari sisi resiko ya, oh ternyata misalkan resikonya resikonya nggak sesuai gitu. Nah itu nanti ada yang namanya isu dari bankability gitu ya. Kemudian hal yang lain nanti yang terkait adalah apa lagi? Misalkan ada risiko nilai tukar gitu, risiko nilai tukar misalkan currency mismatch. Mungkin dalam proyek untuk pengadaan misalkan kayak rumah sakit itu kan beberapa alatnya masih impor gitu ya. Nah itu ada risiko nilai tukar. Kemudian tantangan kondisi pandemi ini merupakan salah satu hal yang perlu dijaga, bagaimana membalance antara refocusing anggaran, kemudian nanti bagaimana cara menyiapkan transaksi proyeknya gitu. Itu merupakan bagian dari project management, dan ini merupakan akan menjadi platform untuk bagaimana project management itu berperan sangat penting sekali dalam pencapaian nanti terkait dengan untuk pembangunan infrastruktur khususnya di skema KPPU. Boleh next berikutnya. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini ada keyword terkait dengan KPPU berdasarkan definisi di dalam Perpres 38 2015 atau Permen Bappenas nomor 2 tahun 2020 itu. KPPU itu adalah kerjasama. Artinya kerjasama itu partnership itu harus sifatnya saling menguntungkan ya. Nggak ada yang namanya kerjasama itu tapi merugikan satu pihak. Kalau itu sifatnya bukan sifat dari kerjasama.
kemudian antara pemerintah dan badan usaha. Nah, ketika melibatkan pemerintah dan badan usaha, maka kita harus bisa memanage proyek di sisi pemerintah dengan baik, dan satu sisi badan usaha pun juga harus bisa memanage proyeknya dengan baik juga. Dan di situ nanti akan ada hadir yang namanya pemerintah sebagai penanggung jawab proyek kerjasama itu harus bisa mampu manage baik dari sisi pemerintahnya maupun dari sisi badan usahanya. Dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum mengacu dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Artinya spesifikasi yang telah ditetapkan apa? Artinya misalkan mau bangun rumah sakit itu spesifikasinya apa? Outputnya yang mau diharapkan apa? Gedung berapa? Gedungnya biasanya bukan gedung berapa lantai, tapi gedungnya itu bisa menampung berapa ruangan operasi misalkan. Berapa ruangan bed tempat tidur untuk perawatan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada ruang eksekutifnya atau tidak, itu adalah spesifikasi. Kalau di jalan spesifikasinya berapa? 2 kali 3 lajur atau 2 kali 2 lajur gitu. Nanti sehingga bisa dilewati kendaraan dengan kecepatan 80 km per jam. Kalau ada tikungan, misalkan nanti tikungannya nanti kan akan diatur alignment untuk horizontalnya seperti apa, alignment vertikalnya seperti apa, titik lengkungnya berapa derajat, itu merupakan spesifikasi. Kemudian yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha. Di sini ada kata sebagian atau seluruhnya. Sebagian dimaksudnya adalah artinya ada porsi dari badan usaha itu yang akan digunakan untuk mendanai dari proses KPBU ini. Sebagian lagi dari mana? Sebagian lagi adalah dari pemerintah yang tadi bisa namanya bentuknya viability gap fund. Dengan memperhatikan pembagian risiko. Pembagian risiko itu artinya ada mana risiko yang harus di-sharing yang ditanggung oleh pemerintah, mana yang harus di-sharing oleh badan usaha. Itu. Nah ini keyword, boleh next berikutnya. Jadi keywordnya nanti adalah kerjasama ini antar pemerintah badan usaha, penyediaan infrastruktur, dan risiko. Oke, next. Nah, ketika udah mau bicara masalah aktor sama peran kunci dari KPBU ini, kita melihat bahwa nanti kan ada yang namanya tadi kan sifatnya namanya kerjasama antara penanggung jawab proyek kerjasama itu dalam hal ini adalah pemerintah dengan badan usaha. Nanti di situ diatur mengenai hak kewajibannya, apa hak dan kewajibannya, kemudian risikonya apa, regulasinya apa, standar pelayanan minimalnya seperti apa, targetnya apa. Kemudian di badan usaha nanti ada yang namanya badan usaha itu kan ada yang namanya pemegang saham ya. Pemegang saham itu berupa sponsornya. Siapa sih yang akan mendanai si badan usaha nanti untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian selain itu juga selain menggunakan pendanaan dari dari sponsor, nanti juga akan menggunakan lembaga pembiayaan atau kreditur gitu. Perbankan, siapa nanti perbankan, apakah bank nasional, bank BUMN, bank swasta, atau bank internasional. Nah, sponsor itu sponsornya apa? Yaitu economic opportunity, kemudian stabilitas dari politik, kemudian dari sisi kepastian hukum. Kalau dari lembaga pembiayaan apa? Ya dari prospek usahanya, keuangannya mampu enggak, mampu membayar enggak. Kemudian ada nanti hal yang terkait dengan karakter atau 5C. Maaf. Kemudian dari sisi boleh diklik berikutnya, Bu Magda. Nah, dari PJPK itu nanti ada yang namanya kementerian atau lembaga, yaitu terkait dengan regulasi atau dukungan insentif atau perizinan yang diperlukan. Kemudian kalau pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu regulasi, dukungan insentif, perizinan, dan ada badan usaha penjaminan infrastruktur atau BUPI. Kenapa BUPI ini sangat berperan penting? Karena tadi untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran sponsor di sisi kanan yang hijau atas itu terkait dengan stabilitas politik atau kepastian hukum itu bisa di-cover oleh mereka sehingga memberikan comfortability bagi sponsor. Nah, boleh slide berikutnya. Kalau kita melihat bahwa apa sih yang kira-kira menjadi objektif dari prinsip nanti untuk membangun yang namanya KPBU. Kita ngelihat dulu yang sisi tengah yang namanya proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur itu kalau mau dibangun harus layak investasi. Kenapa layak investasi? Karena decision terkait dengan investment itu merupakan hal yang penting sekali gitu. Investment itu bicaranya adalah ini perlu dibangun atau tidak. Infrastruktur ini bisa memberikan manfaat atau tidak. Itu nanti adalah terkait dengan layak investasi. Kalau layak investasi dari sisi pemerintah, nanti ada yang namanya kalau di
istilahnya di dalam kajian itu namanya kajian ekonomik atau economic benefit analisisnya itu bisa didapatkan. Berikutnya adalah layak investasinya juga kita melihat bahwa apakah bisa dikerjasamakan. Kalau dikerjasamakan kan berarti harus layak investasi dari sisi badan usaha gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana proyek infrastruktur itu bisa memberikan multiplier effect. Multiplier effect itu kalau sederhananya ya, kalau bangun misalkan 4 mau bangun gedung kampus gitu ya, kampus di Jatinangor mengembangkan gitu ya. Ketika membangun infrastruktur itu yang pasti terlihat itu adalah apa? Di situ ada yang namanya pekerjanya. Nanti di situ ada yang namanya toko semen, toko besi. Kemudian dari sektor informalnya nanti misalkan sektor informalnya adalah sektor informalnya misalkan nanti ada tukang makanan gitu karena nanti akan mensuplai untuk memberikan makanan kepada tukang besi kepada para pekerja yang bekerja di situ. Kemudian di situ juga nanti akan juga terlibat apalagi produsen materialnya gitu. Di situ nanti akan menggunakan apalagi. Jadi banyak sekali yang terlibat atau efek berganda gitu. Nah, itu juga harus dipotret juga pada saat nanti membangun yang namanya proyek infrastruktur. Kenapa? Makanya proyek infrastruktur itu adalah multiplier efeknya cukup besar. Rata-rata itu di atas 1 kali ya. Itu jadi setiap Rp1 yang di spending untuk proyek infrastruktur itu biasanya akan bisa menghasilkan lebih dari Rp1 untuk output ke depannya gitu. Bisa 2, 3 kali atau 4 kali gitu ya. Kemudian ada yang namanya value for money. Value for money itu adalah ketika membangun infrastruktur itu kita harus mempertimbangkan kalau dilakukan menggunakan pengadaan yang tradisional atau konvensional dengan menggunakan KPBU gitu, mana yang lebih menguntungkan? Resikonya mana ini? Nah, itu udah terkait dengan value for money. Kemudian yang penting adalah efektivitas sama efisiensi. Jadi harus berbicara masalah bagaimana infrastruktur yang dibangun itu harus efektif dan efisien. Kemudian di situ juga nanti akan juga terkaitkan dengan yang namanya bagaimana sebenarnya output tujuan utama dari infrastruktur itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tol dibangun itu memberikan apa? Pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam menempuh perjalanan. Bayangkan dulu kalau misalkan Trans Jawa itu tidak dibangun, mungkin kalau orang mau mudik harus lewat terutama dari Jakarta ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu nanti harus melewati Pantura Utara, Jalan Pantura nanti butuh bisa berhari-hari gitu. Nah, dengan adanya dengan dibangunnya tol Trans Jawa gitu tuh paling tidak bisa memecahkan nanti proses untuk mudik biar lebih cepat. Bagaimana juga nanti di sisi selatan misalkan nanti mau ke Bandung dari Bandung ke misalkan mau ke Tasik gitu. Kalau ditempuh secara normal kan mungkin akan butuh waktu mungkin sekitar lebih dari 5 atau 7 jam gitu ya. Mungkin nanti dengan kehadiran tol di bagi Tasikmalaya gitu sampai Cilacap itu tuh mungkin bisa mengurai waktu yang lebih singkat. Bagaimana dari Bandung ke Jakarta tadinya butuh waktu 3 atau 4 jam harus muter lewat Purwakarta, dengan adanya tol tol Cipularang itu tuh bisa mempersingkat waktu. Nah, itu kualitas layanan yang diharapkan ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan alokasi risiko atau fairness gitu. Itu proyek infrastruktur yang ada di sisi tengah ya. Nah, bagaimana memandang badan usahanya? Badan usaha harus melihat bahwa saya mau berpartisipasi dalam proyek infrastruktur itu harus melihat dari bahwa saya bisa mampu mengelola manajemen risiko. Kemudian di badan usaha itu melihatnya dari sisi pendekatan umur ekonomis aset. Artinya life cycle of assetnya itu dilihat. Kalau misalnya bangun jalan itu setiap berapa tahun harus dirawat gitu. Setiap 2 tahun sekali perawatannya seperti apa. Nanti maintenance setiap 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, itu ada pendekatan umur ekonomis aset gitu. Bayangkan kalau dari sisi pemerintah kan mungkin nggak akan pernah memikirkan terkait dengan life cycle of assetnya kan. Ketika udah dibangun ya udah dibangun. Nanti pemeliharaannya kapan? Ya nanti kalau ada sisa anggaran itu baru itu ya. Sehingga banyak ketika kejadian itu mungkin di rumah sakit itu ada peralatan-peralatan yang sifatnya misalkan kayak MRI ataupun peralatan medis itu yang jauh melampaui dari umur teknisnya gitu. Padahal seharusnya secara umur teknis itu harusnya bisa diterminate atau harus diperbaharui. Kemudian di satu sisi lain yang bisa dimanfaatkan oleh badan usaha itu adalah inovasi, teknologi, kreativitas, kemudian optimalisasi dan keterpaduan desain.
Kemudian di situ ada kemampuan keuangan, pendapatan dan manajemen operasi, serta penyediaan layanan. Nah, kalau pemerintah, kalau sederhananya terkait dengan infrastruktur itu melihatnya apa? Oh, bahwa pemerintah itu harus merealisasikan yang namanya visi, misi, perencanaannya. Nanti yang diperlukan oleh pemerintah itu apa? Pemerintah sebenarnya harusnya nggak usah pusing-pusing terkait dengan infrastruktur, mikirkannya. Yang penting adalah output-nya nanti yang kira-kira yang akan bisa diharapkan apa sih output-nya gitu. Misalkan mau bangun gedung gitu, mau bangun rumah sakitnya kira-kira tipe berapa, tipe apa sih, tipe A atau tipe B atau tipe C gitu. Kira-kira berapa bednya untuk tipe kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau eksekutifnya. Itu harusnya yang menjadi fokus atau domainnya di sisi pemerintah ya. Kemudian memastikan bahwa regulasi dan kebijakannya mendukung terkait dengan KPBU, komitmen dan pembagian resikonya juga ada. Nanti dukungan fiskalnya kira-kira yang akan diperlukan apa. Kemudian kalau misalkan ini penyediaan dananya seperti apa. Yang paling penting adalah memastikan bahwa proyek itu adalah layak untuk dibangun gitu. Jadi di sini nanti proses pembagian antara pemerintah di sisi yang warna biru dengan warna yang hijau kalau yang optimal ini akan menentukan keberlangsungan dari proyek infrastruktur. Itu kurang lebih gambaran terkait dengan KPBU ya. Nah, ini yang mungkin yang berikutnya adalah yang next-nya adalah bagian topik yang kedua ini adalah terkait dengan project management gitu ya. Nah, kenapa project management itu penting dalam membangun, penting dan berguna untuk dalam membangun infrastruktur? Satu, kita harus memahami yang namanya project itu sendiri ya. Project itu adalah temporary sifatnya. Ini ada garis bawahnya sifat temporary to create unique. Artinya sesuatu yang sifatnya unik berupa produk atau service itu. Kemudian di sini kita melihatnya bahwa di dalam project itu ada komponen terkait dengan produknya itu sendiri atau output akhirnya. Kemudian capability-nya untuk perform service. Kemudian ada result-nya berupa outcome atau dokumen. Contoh sederhananya paling gampang adalah project skripsi gitu. Apakah itu merupakan bagian dari yang namanya project management? Iya, kalau menurut saya. Kenapa project skripsi itu atau project disertasi merupakan bagian dari project management? Karena di situ nanti akan ada keluaran output-nya berupa apa? Dokumen skripsi, dokumen disertasi kan. Nah, ada batas waktunya enggak sifatnya atau permanen nih? Kalau saya nggak mau kalau disertasi atau skripsi itu sifatnya permanen. Karena apa? Karena itu nggak akan pernah berhenti gitu. Harusnya ada yang sifatnya yang namanya temporary. Temporary itu apa? Artinya berarti suatu saat harus berhenti gitu. Kapan itu? Nah, itu kembali lagi kepada masing-masing individu gitu. Nah, di situ juga ada yang namanya progressive elaboration gitu ya. Jadi nanti di dalam suatu yang namanya project itu, ini khusus untuk project management dulu ya. Tadi KPBU saya ketinggalkan terlebih dahulu, kita masuk ke yang namanya project management ya. Itu nanti kita harus bicara masalah step-stepnya nanti. Kemudian kita harus melihat yang namanya incrementalnya itu seperti apa, pengembangannya seperti apa gitu. Kalau yang namanya project kalau stuck itu berarti bukan project itu. Artinya project itu harusnya kalau udah stuck harusnya dievaluasi. Harusnya project itu sifatnya adalah nanti sifatnya seperti kalau boleh dikirim sama Anissa. Sorry, boleh ada di mute. Itu nanti harusnya adalah sifatnya nanti incremental. Incremental itu nanti ada grafiknya, itu grafiknya adalah grafik naik gitu. Nah, itu nanti akan mencapai kalau di dalam istilahnya di dalam project management itu nanti ada S-curve-nya. Harus mencapai nanti titik S-nya yang paling ujung, itu sehingga mencapai titik namanya 100%. Kemudian yang namanya project itu nanti akan dilakukan oleh orang, by people. Kemudian kalimat yang pentingnya pasti ada limited resources-nya. Nggak mungkin suatu project itu unlimited resource. Limited resource-nya apa? Sumber dayanya pasti nanti yang terbatas. Nggak mungkin mengerjakan suatu project, misalkan project pembangunan gedung Unpad itu nggak ada limited resource-nya. Budgetnya berapa? Nggak terbatas. Wah, kalau nggak terbatas itu bahaya itu. Jumlah orang yang digunakan berapa? Nggak terbatas. Materialnya yang nggak digunakan apa? Nggak terbatas. Itu berarti nanti kalau udah unlimited resource itu nanti nggak akan terkontrol gitu. Dan yang perlu diingat lagi nanti di dalam tujuan dari project itu ada 3 hal yang paling penting, yaitu bagaimana kita mendeliver terkait dengan outcome tersebut on time,
artinya harus tepat waktu sesuai dengan yang disepakati. Kemudian nanti on budget, artinya bahwa yang proyek itu tuh nanti harus dihasilkan adalah sesuatu yang sesuai dengan budget yang sudah di-develop sebelumnya gitu. Dan yang paling penting adalah nanti on quality gitu. Jangan sampai nanti on time-nya dapat, on schedule-nya dapat, tapi kualitasnya nanti berantakan. Atau kualitasnya bagus gitu ya, kualitasnya bagus sesuai dengan anggarannya, tapi proyeknya molor. Itu juga sesuatu yang tidak diinginkan dari delivery dari suatu proyek gitu atau dalam project management. Makanya 3 hal yaitu quality, time sama budget itu merupakan hal yang elemen yang mendasari yang akan penting sekali untuk mengunci atau terkait dengan nanti bagaimana menilai keberhasilan dari suatu proyek itu. Nah, selain proyek itu juga nanti ada yang namanya program gitu ya. Ketika ada beberapa proyek yang bersamaan itu nanti yang memiliki interrelated antar satu proyek dengan proyek yang lain itu dan perlu dikoordinasikan, itu ada yang namanya nanti program gitu. Nah, ini nanti related kepada KPBU nanti bagaimana tahapannya, yaitu bagaimana yang namanya proses untuk mengembangkan di dalam project management khususnya untuk KPBU itu menggunakan yang namanya pendekatan program. Itu. Oke, next berikutnya Bu Magda. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kalau kita mau memanage project itu, satu, kita harus tahu dulu kebutuhannya itu apa gitu. Nah, kebutuhan ini yang bisa tahu siapa? Yang bisa tahu adalah yang punya proyek itu sendiri gitu. Misalkan saya sebagai project manager nanti di-hire oleh Bu Supriyati mau punya suatu project tertentu gitu ya. Pasti saya akan nanyakan, Bu, Ibu mau project ini nanti goals-nya apa? Kapan waktunya? Kapan berapa anggarannya disediakan gitu. Contohnya misalkan mau bangun rumah lah yang sederhana ya. Mau bangun rumah itu kan nanti si tukang yang kontraktornya pasti akan bertanya, Bapak kira-kira atau Bapak atau Ibu mau pengen rumah seperti apa gitu. Kalau mau punya rumah seperti apa, misalkan 2 lantai, oke 2 lantai. Nah 2 lantai ini budget Bapak berapa gitu. Nah, pasti kan akan nanti disiapkan, oh budgetnya adalah sekian gitu. Nah ketika udah budgetnya sekian, kira-kira nanti akan diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama gitu. Nah itu nanti kan kalau misalkan katakanlah saya mau nanti 3 atau 4 bulan lagi saya bisa pindah gitu. Nah itu yang harus disiapkan oleh oleh kontraktor atau sebagai project manager gitu. Jadi harus dibuatkan nanti identifikasi kebutuhannya. Kemudian setelah dibuatkan identifikasi kebutuhan nanti kira-kira harus melihat nih concern nanti untuk membangun gitu, misalkan bangun rumah itu concernnya apa sih gitu. Kemudian nanti ekspektasi stakeholder itu ingat ketika misalkan stakeholder kan semua orang yang terpengaruh atas proyek itu ya. Nah stakeholder ini kalau kita lihat misalkan sederhananya lah dalam pembangunan rumah itu nanti akan melibatkan siapa sih, tetangga kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan terganggu debunya, nanti akan terganggu akan terganggu oleh kebisingannya gitu ya. Itu. Nah, ini begitu juga sama untuk pembangunan infrastruktur juga. Nanti hal-hal terkait dengan assessment misalkan nanti dari sisi lingkungan, sosial dan sebagainya itu harus di-manage juga dalam satu proyek gitu ini. Nah, kemudian batasan-batasan proyeknya itu kan tadi scope-nya. Scope itu adalah ruang lingkupnya. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab masing-masing pihak itu harus jelas. Quality-nya, kemudian schedule-nya, kemudian nanti kira-kira schedule-nya itu berarti kapan akan diselesaikan. Nggak mungkin program misalkan Pak Jokowi akan berakhir di tahun 2024, nanti akan membuat program namanya pembangunan yang melebihi dari masa tugas beliau gitu. Nah pasti beliau akan melihat nih, oke kira-kira apa yang bisa dilakukan sehingga pada saat kepemimpinan Pak Jokowi itu program-program yang dicanangkan beliau udah bisa diselesaikan gitu. Nah budgetnya gimana, resourcesnya apa, risikonya seperti apa itu ada di situ. Kemudian next berikutnya, Bu Magda. Ini cepat soalnya udah diingetin waktunya, mungkin mohon izin mungkin kurang lebih 5 menit lagi ya Bu Supriyati. Nah kemudian di situ ada yang namanya
project management. Project management itu adalah the application of management methods ya. Kenapa menggunakan management methods? Karena di situ ada knowledge-nya. Knowledge-nya itu knowledge terkait dengan dari project itu. Jadi kalau mau membangun terkait dengan KPBU, Bapak Ibu harus tahu dulu KPBU itu apa gitu, biar sehingga bisa tahu kira-kira nanti bagaimana mengaplikasikannya nanti terkait dengan apa namanya di dalam project activities. Skills yang dibutuhkan untuk KPBU apa? Oh, berarti saya harus tahu nih kira-kira skills-nya, tools-nya, nanti tekniknya untuk proses pembangunannya. Itu project activities. Nanti project activities itu kan sederhananya kan adalah adanya planning, ada yang namanya scheduling, nanti ada yang namanya controlling to deliver the product of the project gitu. Jadi bagaimana untuk mendeliver dari produk dari project itu. Kalau tadi ya namanya skripsi gitu kan berarti Bapak Ibu harus tahu dulu. Oh, skripsi saya harus tahu dulu namanya cara menulis, riset metodenya seperti apa. Kapan nanti saya akan lakukan. Saya rencananya kapan. Saya melakukan schedule-nya kapan. Ketika nanti mengkontrol itu, oh dari yang saya lihat dari jadwalnya, kok ternyata meleset ya jadwalnya. Nah, itu merupakan bagian dari aplikasi project management gitu ya. Jadi untuk provide specifics of who, what, when, and how gitu. Kemudian boleh berikutnya Bu Magda. Nah, nanti di dalam proses nanti project management itu ada yang namanya biasanya kan ada yang namanya project management office gitu ya. Project management office itu adalah nanti orang-orang yang kira-kira nanti mengkoordinasikan apa namanya memprioritaskan, nanti ada mengkomunikasikan, nanti kalau ada resource sharingnya seperti apa, metodologi, tools dan teknik sama responsibility. Oke, next berikutnya mungkin ini salah satu yang penting juga adalah terkait bagaimana project sama program ya tadi ya. Kalau project itu adalah sifatnya temporary, kemudian kalau program itu adalah biasanya kumpulan dari beberapa project yang related. Boleh next berikutnya, mohon maaf ini. Nah ini elemen dari project management ini yang paling penting ini salah satu yang sesuai dengan project management body of knowledge yang dikeluarkan oleh project management profesional itu ada 5 tahapan yang penting di dalam project management, yaitu initiating process. Yaitu initiating process itu bagaimana project itu akan diawali gitu. Nah, ketika akan diawali nanti kemudian habis itu nanti akan ada yang namanya nanti project charter, kemudian nanti habis itu nanti ada planning prosesnya. Ketika udah ada planning proses nanti akan ketika udah dibuat planning, maka habis setelah planning tanpa executing itu berarti ya sesuatu yang cuma di rencana aja gitu ya. Kemudian dieksekusi gitu, eksekusi. Nah, ketika dieksekusi, nanti hasil eksekusinya mungkin ada sesuatu yang on track, ada yang nggak on track gitu. Nah, itu nanti harus ada kontrolnya gitu. Kalau nggak sejalan lagi, nanti dibalikin lagi ke planningnya gitu. Kalau ini nanti akan circle gitu ya. Jadi nanti dari proses planning nanti eksekusi, nanti kemudian dikontrol, kemudian kalau misalnya nggak sesuai nanti akan balik ke planning gitu. Tapi kalau sesuai nanti akan langsung lanjut kepada closing project. Hal yang sering dilupakan adalah dalam project itu adalah closing prosesnya. Karena closing prosesnya itu apa? Closing prosesnya itu terkait dengan menyangkut dengan nanti proses penagihannya, terkait dengan masalah nanti handover-nya. Ingat bahwa setiap proyek harus ada dilakukan closing. Tidak boleh proyek itu dibuat terbuka gitu. Kalau terbuka berarti nanti Bapak Ibu nanti akan selamanya akan menghandle proyek itu gitu. Tapi kalau ada yang namanya closing proses, berarti ketika sesuatu udah selesai maka bisa di-transfer ke tempat yang lain gitu. Oke, next-nya boleh berikutnya Bu Magda. Mungkin sebentar lagi ya Bu Supriyati. Nah, kalau kita lihat ini merupakan bentuknya circle ya. Jadi dari project initiation itu nanti ada yang namanya proposal, kemudian ada dari situ project planning itu nanti ada yang namanya work breakdown structure ya gitu ya. Nanti bagaimana mendekomposting dari project-project yang aktivitas yang banyak itu dalam BBS. Kemudian nanti ada yang namanya project execution, kemudian project closure gitu ya. Nanti di sini ada yang butuh yang namanya monitoring and control gitu. Oke, next berikutnya. Nah, hal yang penting juga dalam ini ya tadi kalau program itu jadi dari beberapa project ini ada yang namanya ada yang namanya dalam PM book itu project management body of knowledge itu ada yang namanya portfolio. Portfolio itu kumpulan dari berbagai macam project dan portfolio. Nanti dari satu program itu bisa kita pecah menjadi project 1, project 2, project 3 dan project 4.
Sorry. Halo, ya. Soalnya di sini belum adzan, Pak. Tiba-tiba di sana udah tempat lain udah ada adzan ya. Nah ini kalau nanti dibagi beberapa proyek, nanti ada proyek 1, 2, 3, 4 itu tetap sama, nanti prosesnya akan ditreatmentnya kurang lebih sama. Kemudian next berikutnya mungkin, nah ini ada 10 knowledge area dari project management gitu ya. Jadi dari 5 kombinasi elemen tadi dikombinasikan dengan project 10 knowledge area ini nanti kurang lebih menghasilkan sekitar 49 sub dari knowledge area, yaitu di integration, kemudian nanti ada project scoping, nanti ada project scheduling. Jadi schedule itu atau yang selama ini kita pahami kan kalau project management itu istilahnya cuma ngurusin scheduling aja. Enggak, scheduling itu hanya merupakan salah satu bagian dari area project management. Kemudian ada cost-nya gitu, itu merupakan salah satu elemen area juga. Kemudian ada quality, kemudian ada terkait dengan resource-nya. Resource itu nanti terkait dengan human resource-nya, bagaimana meng-hire orang. Kemudian ada mengkomunikasikan project. Project kalau tidak dikomunikasikan dengan baik kepada para stakeholder, nanti akan menjadi project itu akan jadi bermasalah juga. Kemudian hal yang penting juga adalah project risk ya. Project risk ini merupakan salah satu hal yang penting, bagaimana kita mengidentifikasi, mengakses, memanage risk dari masing-masing project yang ada. Setelah itu nanti bagaimana memprocure-nya, dan yang paling penting juga adalah nanti stakeholder management gitu. Nah, stakeholder management ini khususnya untuk di project yang namanya project KPBU, karena kita melihat, boleh next berikutnya, karena tahapannya itu tahapannya cukup panjang. Kita harusnya membagi ke dalam masing-masing tadi ya. Di saat planning ada yang namanya program PPP planning. Nanti kita dekompos lagi dalam masing-masing project. Kemudian di dalam tahapan berikutnya nanti ada namanya penyiapan KPBU, kita anggap sebagai satu program tersendiri gitu. Kemudian nanti di transaksi nanti ada yang namanya program tersendiri. Kemudian habis itu nanti ada pelaksanaan KPBU sebagai satu program tersendiri. Jadi kalau boleh disederhanakan, dalam setiap tahapan KPBU itu nanti proyeknya itu banyak sekali gitu. Proyeknya misalkan pertama ada proyek untuk penyusunan rencana KPBU, itu menurut saya harusnya di-treat sebagai satu kotak tersendiri sebagai proyek gitu. Kenapa? Karena nanti areanya berbeda gitu ini. Bagaimana kita membuat task masing-masing, bagaimana melakukan breakdown structure activity-nya itu berbeda. Nanti habis itu nanti di penyiapan dokumen itu merupakan satu program tersendiri, dan itu nanti kita bisa bagi menjadi misalkan satu proyek untuk misalkan penyusunan OBC, satu proyek nanti untuk penyusunan penjajakan minat pasar gitu, atau satu penyusunan EPC. Ataupun kalau misalkan mau dibagi menjadi satu proyek keseluruhan, itu proyek manajemennya itu harus benar-benar bisa menggambarkannya secara lebih utuh gitu, dan kapan nanti melakukan decomposing-nya, karena ini merupakan seni, merupakan yang penting adalah output-nya apa? Output-nya tadi pembangunan infrastrukturnya nanti terbangun. Mungkin demikian, Bu Supriyati, mungkin lebih baik kita perbanyak diskusi aja ya. Mohon maaf ini karena tidak lengkap yang bisa dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan untuk materinya yang luar biasa ya. Sebetulnya materi cukup menarik ya Pak, khususnya di implementasinya ya. Karena kebanyakan fokusnya adalah di implementasi, ingin mengetahui seperti apa sih pada saat pelaksanaannya, tapi kita juga harus memahami tadi bagaimana terkait dengan project management ya, khususnya di dalam pembangunan infrastruktur yang berskema KPBU tadi. Nah, di sini ada beberapa sesi pertanyaan Pak yang ingin yang akan saya bacakan, tapi sebelum saya bacakan, barangkali ada yang ingin langsung raise hand, menyapa langsung narasumber kita, Pak Hermawan, dipersilahkan, barangkali ada.
Yang ingin langsung raise hand, dipersilahkan. Baik, sambil nunggu ya Pak ya, sambil nunggu sesi raise hand, saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan dari rekan kita. Izin share screen, bisa? Silakan Bu. Ini agak kesulitan untuk share screen-nya. Sudah dibuka itu. Sebentar Pak, ini masih loading. Oke, saya bacakan ya Pak. Pertanyaannya di sini ada yang bertanya dari Pak Agus. Apa yang membedakan LPI dengan SWF dengan negara lain, khususnya Indonesia, di mana kondisi APBN ini defisit ya? Serta bagaimana kontribusi LPI dalam pembentukan IKN tersebut? Nah, enaknya langsung jawab aja ya Pak ya. Jadi biar kita bahas satu-satu. Karena yang bertanya juga tidak cukup banyak di sini. Oke, Mangga, silahkan Pak Hermawan. Baik, wah ini Pak, pertanyaannya sangat berat sekali. Ya betul. Antara LPI dengan SWF dengan negara yang lainnya. Saya kurang begitu paham terkait dengan apa mandat dari LPI. Yang sekilas yang saya pahami adalah LPI itu adalah semacam kayak sovereign wealth fund di negara lain. Sovereign wealth fund di negara lain itu misalnya contohnya yang paling sederhana, tetangga kita ada yang namanya punya yang namanya Temasek gitu ya. Temasek itu merupakan sovereign wealth fund yang dia akan berinvestasi di tempat-tempat negara lain dan memberikan kontribusi sehingga yang diharapkan nanti akan bisa menarik pihak-pihak dari sovereign wealth fund itu untuk berinvestasi. Misalkan beberapa hal kan gini ya. Contohnya misalkan aset yang dibangun oleh KPBU itu enggak selamanya harus dimanage oleh apa namanya oleh BUMN yang bersangkutan ya. Misalkan nih tol tertentu gitu ya, itu nggak perlu nanti harus selamanya dipegang oleh BUMN yang bersangkutan gitu. Harusnya ada pemikiran strategik bahwa aset tersebut harusnya bisa di-recycle gitu ya. Di-recycle itu artinya apa? Artinya yang namanya tugas pemerintah kalau infrastrukturnya kita masih dirasa tertinggal, kita perlu membuka akses di tempat yang lain gitu ya. Nah, untuk membuka akses di tempat yang lain, kalau hanya mengandalkan akses yang existing, kemudian nanti di-pledge kepada perbankan, nanti untuk mendapatkan pendanaan dan untuk nanti dipakai bangun di tempat yang lain, itu nanti butuh waktu gitu ya. Nah, ini dengan adanya kehadiran LPI atau SWF itu seharusnya bisa mengundang minat investor yang lain. Di mana kenapa? Karena ada magnitude yang besar sekali yang dikelola oleh LPI atau SWF, itu kurang lebih kalau tidak salah kan asetnya kan kurang lebih sekitar 75 triliun ya. Dengan aset 75 triliun bayangkan kalau bisa leverage kurang lebih katakanlah 10 kali, itu nanti bisa mendatangkan investasi 750 triliun. Sebagai contoh aja di PI ini sekarang ini kan kurang lebih sekitar menjamin proyek di atas lebih dari 250 triliun. Padahal modalnya sendiri PI sendiri hanya cuma diberikan oleh pemerintah saat ini hanya kurang lebih sekitar 10 triliunan ya itu ya. Sehingga apa? Leveraging-nya dari yang diberikan oleh pemerintah itu bisa menggerakkan untuk menghasilkan aset proyek infrastruktur yang jauh lebih besar dibandingkan yang diberikan oleh modal yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu seharusnya nanti dengan adanya peran LPI atau SWF itu harusnya bisa mendorong ke arah sana gitu. Nah, kalau kontribusinya dalam pembentukan IKN, saya terus terang belum mendapatkan informasi terkait dengan yang bagaimana nanti IKN karena Perpres terkait dengan atau peraturan pemerintah terkait dengan IKN ini baru terbit di setelah Lebaran ini gitu ya. Seharusnya itu juga nanti bisa mendorong nanti untuk proses kerjasama dengan dengan SWF yang lain gitu ya. Ini kan Bu Supri.
Baik, terima kasih Pak Hermawan. Itu ya tadi jawaban untuk Pak Agus. Semoga belum puas dan bisa mencari untuk sumber-sumber informasi lainnya ya, karena memang baru kemarin ya Pak ya untuk penetapan itunya, jadi memang belum belum disosialisasikan kembali ya Pak ya. Oke, baik, berikutnya ke penanya selanjutnya di sini. Sebelum ke penanya selanjutnya, barangkali ada yang ditanyakan langsung melalui raise hand. Kalau tidak ada, kita coba masuk ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Muhammad Faisal Sihite ya. Apa saat ini PT Penjamin Infrastruktur Indonesia juga memiliki peran dalam melakukan pengujian secara teknis ya, khususnya terkait dengan tender calon pemenang proyek untuk proyek KPBU sebelum ditentukan oleh pemenang ya. Mengingat peran PT PII sebagai penjamin sangat besar dalam sukses proyek KPBU ini. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya teknis ya Pak. Nah itu silakan karena Bapak lebih berkompeten untuk menjawabnya ya. Silakan Pak. Oke, ini nanti saya biar clear ya. Satu, bahwa yang menentukan calon pemenang itu adalah panitia lelang. Jadi bukan PI yang menentukan pemenang gitu ya. Itu karena itu domainnya panitia lelang gitu ya. Jadi setiap kali ada yang namanya pemenang tender itu harusnya adalah domainnya panitia lelang gitu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan kontribusi PII dalam dalam proyek KPBU sesuai dengan Perpres 78 tahun 2010, proyek bisa diberikan penjaminan oleh PT PI apabila telah melalui kelayakan atau telah mencapai yang namanya aspek kelayakan teknisnya bisa tercapai dan aspek kelayakan keuangan gitu. Jadi ada dua aspek yang menjadi hal di dalam Perpres 78 tahun 2010 gitu. Nah, bagaimana proses aspek kelayakan kalau kita melihat dari sisi teknis, kelayakan teknis itu artinya kalau mau dibangun pun harusnya bisa gitu. Bisa dibangun, constructability-nya bisa dilakukan gitu. Nah, kalau kelayakan keuangan kan sederhananya adalah kalau WACC di weighted average internal rate of return dari suatu proyek di atas WACC weighted average cost of capital, maka itu dikatakan layak secara keuangan gitu. Nah, itu sebenarnya yang pada saat masuk ke dalam proses penjaminan di PT PII, maka dua hal itu yang harusnya menjadi dasar evaluasi di sisi PI. Tapi PI tidak mengevaluasi yang namanya calon pemenang tender itu enggak gitu ya. Itu berbeda ya ini ya. Jadi itu perlu digaris bawah ya Pak, PI tidak mengevaluasi. Ya, oke. Baik, itu tadi jawabannya. Semoga puas sama Kang Muhammad ya untuk jawabannya. Berikutnya adalah sesi pertanyaan ketiga ya. Sekali lagi saya sampaikan, barangkali ada yang ingin langsung bertanya dengan Pak Hermawan secara raise hand. Belum ada ya. Nanti kalau ada silahkan langsung raise hand saja ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga ini ada Ace Ardiansah ya, menanyakan bagaimana proses kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha agar proyek yang dijalankan mendapatkan jaminan infrastruktur dari PT PII ya, dan proyek seperti apa yang dikategorikan layak. Wah, ini sudah siap-siap Pak, supaya bisa ikut dalam proyek infrastruktur pemerintah nih Pak. Oke, mangga silakan Pak Hermawan. Oke. Jadi kalau berdasarkan Perpres 78 tahun 2010 berarti kan kembali lagi kepada aturan di peraturan pemerintah bahwa nanti kalau mau proyek itu dijamin oleh PT PII, maka proyek itu harus melalui yang namanya proses usulan penjaminan. Nah, usulan penjaminan itu apa? Adalah semacam kayak usulan yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki pemerintah selaku penanggung jawab proyek kerjasama itu untuk menyampaikan kira-kira yang mau dijamin risikonya apa saja gitu. Nah, nanti disebutkan risikonya A, B, C, D, E gitu ya, nanti akan dijamin. Karena kan
tidak mungkin PI tiba-tiba langsung memproses sesuatu penjaminan tanpa ada yang namanya usulan gitu. Nah, nanti ada yang namanya usulan penjaminan, dan di situ nanti di dalam persyaratnya itu harus dilengkapi juga dengan dokumen prastudi kelayakan dan model keuangan atau financial modelnya gitu. Itu nanti disampaikan kepada PI untuk dilakukan evaluasi. Nah, nanti pada saat prosesnya PDPI nanti akan melakukan evaluasi. Evaluasinya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, dari sisi kelayakannya kira-kira seperti apa gitu ya, kelayakan teknisnya. Kemudian dari sisi kelayakan finansialnya seperti apa. Finansialnya kan nanti melihat bahwa proyek yang dihasilkan itu benar-benar bisa membuat proyek itu sustain ya. Sustain artinya di sisi investor juga bisa terjaga kelayakannya, di mana kelayakan keuangannya nanti akan dapat. Kemudian nanti kita juga akan mengevaluasi dari sisi fiskalnya. Kemudian nanti hal yang penting juga nanti dari sisi alokasi risiko. Nah, kalau alokasi risiko dalam bentuk apa? Dalam bentuk perjanjian kerjasamanya. Nah, nanti kerjasamanya dievaluasi oleh dari sisi legal. Ini sudah mencerminkan alokasi risiko yang fair atau tidak. Lingkupnya apa yang menjadi tugas tanggung jawab pemerintah, apa tanggung jawab dari sisi investor seperti apa. Ketika udah alokasi risiko, kemudian finansial teknis, kemudian habis itu itu nanti digabung gitu, sehingga nanti ada alignment. Kalau misalkan alokasi risiko, misalkan katakan pendapatannya sebenarnya bersumber dari pemerintah, tapi di dalam financial model keuangannya kok pendapatannya berasal dari pengguna ya. Nah, ini kan berarti nggak match, ini nggak inline gitu. Nah, ini mana yang harus dikoreksi? Apakah dikoreksi di sisi draft perjanjian kerjasamanya atau yang kita koreksi dari financial modelnya? Jadi itu kalau misalkan berasal dari, misalkan katakanlah pendapatan berasal dari anggaran pemerintah gitu, atau dalam bentuk availability payment, maka di dalam financial modelnya pun harus refleksi bahwa itu ada di dalam financial model dituliskan bahwa pendapatannya berasal dari APBN, atau yang berupa availability payment. Nah, ini harus nyambung gitu. Habis itu nanti dari sisi teknisnya nanti harus dievaluasi gitu. Nah, itu jadi alokasi evaluasi terkait dengan risiko, kajian risiko, kemudian termasuk juga evaluasi teknis dan keuangan itu nanti akan menentukan apakah proyek itu nanti layak atau enggak. Nah, kalau untuk proyek yang bisa dikerjasamakan ada berapa sektor, itu kurang lebih sekitar 21 ya sektor ya. Itu sebenarnya lengkapnya ada di Permen 2 Bappenas tahun 2020. Demikian Bu Supriyati. Luar biasa Pak. Pak, mungkin ya, jadi mungkin pertanyaannya sedikit berkembang ya. Mungkin nggak sih Pak, kalau untuk tadi bisa lolos di studi kelayakan ya khususnya ya, pada saat mungkin tadi kalau kita lihat kata kuncinya adalah di situ memang harus konsisten ya, betul ya Pak ya. Jadi artinya antara misalnya contoh tadi antara pendapatan dan modelnya itu harus sama. Nah, asumsinya kalau misalnya kita nih, wah kita kenal nih dengan bagian-bagian tertentu dan mungkin kita bisa libatkan di proyek ini, itu lolosnya itu besar atau kecil Pak kemungkinan untuk saat ini, apakah masih ada yang seperti itu Pak? Pada saat kita melakukan nanti evaluasi gitu tuh, kadang-kadang biasanya nanti kita akan bisa memberikan feedback lagi kepada pemerintah gitu nanti untuk memperbaiki dokumennya gitu. Kalau ada sesuatu ya. Jadi nanti ada bagian dari evaluasi penjaminan gitu tuh, nanti akan ada feedback gitu. Ibu, kalau misalkan tetap mempertahankan posisi seperti ini, nanti kemungkinan besar tidak akan layak secara teknis apapun keuangan gitu. Tapi kalau pemerintah bilang enggak, saya mau tetap mempertahankan itu ya. Kalau mempertahankan seperti itu, mohon maaf kami tidak bisa memberikan penjaminan karena itu tidak layak secara keuangan gitu. Tapi kalau misalkan mau diubah menurut sesuai dengan yang disampaikan misalkan oleh PI, oke, alokasi resikonya ini harusnya ini tanggung jawabnya pemerintah atau ini tanggung jawabnya badan usaha gitu, sehingga nanti dari digambarkan di dalam sisi revenue-nya itu nanti bisa jelas mana yang tanggung jawabnya pemerintah, mana yang tanggung jawabnya badan usaha gitu. Nah, itu nanti pada saat evaluasinya cocok ya berarti nanti bisa masuk ke dalam proses penjaminan gitu. Jadi ini prosesnya proses yang
proses yang transparan dan proses yang ada akan dikomunikasikan kenapa layak, kenapa nggak layak gitu ya ini. Oke. Jadi itu salah satu tujuan dari project management itu untuk bisa masuk kategori layak dan tidak layak ya Pak, salah satunya? Ya, project management itu kan nanti bikin contoh yang sederhananya dari sisi evaluasi teknisnya ya. Kalau bikin schedule-nya benar nggak sih gitu. Jangan sampai misalkan proyek katakanlah ditarget nanti bisa beroperasi di tahun 2024 gitu. Tapi sekarang aja belum ada dokumennya, belum ada evaluasinya. Tiba-tiba mau lompat digelar dan nyari investor kapan waktunya. Nah, waktunya ini kan harus kita ngelihat lagi. Sedangkan semua harus rampung di 2024 ya Pak, informasinya begitu ya. Berarti kan harus ditarik mundur dulu ya. Kira-kira kapan nih nanti waktu untuk financial closing-nya ada financial close katakanlah butuh waktu 6 bulan. Berarti kan paling lambat nanti di Juni 2024. Nah, nanti proses tendernya harus dilakukan kapan? Tender itu paling lama katakanlah berapa lama nih? Mau 6 bulan atau 9 bulan. Kalau 9 bulan nanti tarik dulu lagi kira-kira jadwal untuk proses penyiapan dokumennya berapa lama gitu. Itu merupakan bagian dari proses project manajemennya itu. Baik, terima kasih Pak. Ini ada sesi pertanyaan satu lagi Pak. Kita coba lihat. Dua ya Pak, sebentar kita lihat dulu. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Muhammad Slamet Yahya ya. Bagaimana proses mendapatkan penjaminan atas proyek di mana pihak swasta yang berminat atas suatu proyek ini dapat langsung melakukan aplikasi kepada pemerintah, mau to the point ini Pak. Nah itu. Dan apakah ada kebijakan penggunaan dari PDN atau TKDN tersebut serta untuk pengadaan yang berskema KBPU tadi. Oke. Itu mungkin ya maksudnya. Nah itu. Ya. Enggak Pak. Nanti untuk melakukan proses penjaminan itu tadi seperti yang saya sampaikan sesuai dengan Perpres 78/2010 harus diusulkan oleh pemerintah yang memiliki proyek itu. Jadi tidak bisa swasta yang melakukan aplikasinya. Karena apa? Karena PTPI nanti adalah menjamin di sisi pemerintahnya gitu ya. Nanti yang menikmati dari penjaminan PTPI itu siapa? Selain pemerintah juga adalah nanti dari sisi dari badan usaha itu kan akan mendapatkan kepastian terkait dengan revenue stream-nya gitu ya. Artinya penjaminan itu dipakai nanti untuk memastikan dari sisi revenue stream-nya gitu. Tidak ada terganggu proses pembayaran di sisi pemerintah. Pemerintah nanti akan membayar tepat waktu. Kalau nanti pemerintah misalkan bayar tidak tepat waktu, nanti akan karena ada satu dua hal, nanti peran PTPI akan muncul untuk sebagai memberikan yang namanya talangan. Itu jadi harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, nanti harus melalui yang namanya usulan penjaminan gitu. Pemerintah juga nggak bisa tiba-tiba langsung minta jamin tanpa yang namanya dokumen usulan penjaminan gitu. Nah, tadi ya usulan penjaminan itu nanti harus menyampaikan dokumen-dokumen. Terus kalau kebijakan apakah TKDN untuk pengadaan KPBU gitu, itu dikembalikan lagi kepada panitianya gitu. Panitia lelangnya itu akan mensyaratkan nanti penggunaan komponen TKDN atau tidak gitu. Seharusnya kalau misalkan nanti misalkan istilahnya agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada sisi dalam negeri gitu. Nanti di requirement kan misalkan di syarat lelangnya nanti paling nggak misalkan diutamakan menggunakan komponen TKDN dan sebagainya itu. Tapi ini balik lagi ini domainnya di panitia lelang ya gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ini yang pertanyaan terakhir di sini dari Evi Setiliana ya. Nah, di sini apakah proyek manajemen berpengaruh terhadap public governance atau public accountability? Nah, silakan Pak. Wah, ini pertanyaan berat ini. Betul. Apakah project management berpengaruh pada public governance atau public accountability ya? Nah, mungkin kalau yang bisa saya jawab bahwa seharusnya dari proses project kan gini ya. Pada saat menjawab untuk terkait dengan public accountability itu kan ada output yang harus di-deliver ya. Output yang di-deliver, hasil yang di-deliver gitu ya. Nah,
cara untuk mendapatkan accountability ataupun yang nanti governance yang terkait dengan apa yang akan di-deliver itu kan harus melalui satu proses mekanismenya gitu ya. Kalau kita tarik ke belakang. Nah, mekanisme untuk menjaga terkait dengan governance itu apa gitu. Berarti kan kita harus bisa memprotek terkait dengan proses yang terjadi untuk mendeliver output tersebut ya. Nah, proses untuk mendeliver output tersebut itu bisa menggunakan tools yang namanya project management gitu ya. Jadi pada saat misalkan nanti misalkan ada institusi akan mengaudit bagaimana proyek ini nanti di-deliver gitu, kita lihat bagaimana sih penyiapan proyeknya gitu. Nah, itu harusnya bisa menggunakan tools itu ya. Bagaimana nih schedule-nya? Pasti kan ada tuh schedule prosesnya, berapa lamanya. Kemudian di situ nanti kira-kira siapa saja nanti yang akan terlibat gitu ya, resources-nya yang akan digunakan gitu. Itu kan akan ada. Kemudian nanti juga di situ juga nanti akan juga disebutkan juga misalkan nanti schedule-nya seperti apa gitu ya. Schedule-nya nanti dari A sampai Z. Itu merupakan bagian nanti yang seharusnya bisa menjadi sebagai bagian nanti untuk proses governance ataupun nanti accountability dari sisi pemerintahnya ya gitu ya. Kalau bisa menjaga menjaga dari timeline dari satu proyek yang akan nanti di-deliver dan kemudian nanti outputnya nanti dikeluarkan gitu. Ketika pada saat nanti dicek terkait dengan governance, nanti accountability, siapa nanti yang meng-approve ini setiap kali keluaran dokumen output itu kan harusnya itu akan sangat membantu tools dari project management ini untuk public governance atau public accountability ya. Gitu Bu Supri, mudah-mudahan bisa menjawab. Sudah bagus Pak. Untuk terakhir mungkin Pak ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup diskus hari ini Pak, silahkan Pak. Mungkin yang ini bahwa sebenarnya materi terkait dengan KPBU itu sebenarnya masih sangat berkembang, sangat luas sekali ya. Jadi kalau kita melihat itu apa yang tadi saya sampaikan itu mungkin baru dari sisi permukaannya, juga saya juga masih banyak belajar juga terkait dengan proses bagaimana mendeliver KPBU secara baik, proses bagaimana melakukan proses penjaminan, termasuk juga project management, karena project management itu merupakan satu art yang istilahnya seni yang nggak bisa, mungkin satu orang dengan yang orang lain itu mungkin akan berbeda-beda dalam mengaplikasikannya gitu ya. Tapi ada hal yang perlu digarisbawahi, di-boundary bahwa dalam satu project management itu ada 3 hal yang harus dipegang betul, yaitu tadi yang namanya project itu harus on quality, on time dulu ya. Pertama harus on time dulu, on schedule. Kemudian yang kedua adalah on budget gitu ya. On budget itu adalah suatu keharusan, jangan sampai nanti project itu nanti keluar dari RAB atau rancangan anggaran dan biaya yang diterapkan. Dan yang paling penting juga adalah on quality. Jadi triangle of on budget, on quality sama on time ini merupakan salah satu penting dalam elemen project management. Demikian Bu Supriyati, mungkin yang bisa dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini ya, luar biasa. Oke, baik, demikianlah dari kuliah umum kapabilitas akademik hari ini ya. Saya menyimpulkan bahwa terkait dengan project management dalam pembangunan infrastruktur, di mana project management ini sangat penting dalam menjalankan pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama, khususnya dengan pemerintah dan badan usaha, yang harus diidentifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan skopnya, serta sesuai dengan project activities-nya, dan elemen project management agar lebih accountability, transparansi, dan project-nya berhasil dan lancar. Mungkin itu saja dari moderator. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Ibu Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hermawan sebagai narasumber kita yang hari ini luar biasa ya. Materi yang dipaparkan padat, seperti itu walaupun Bapak bilang belum semua terkupas tuntas, tapi we got a lot of insight gitu hari ini. Dan kepada Ibu Supriyati sudah memandu sharing season kita hari ini, luar biasa. Kita sangat mendapatkan banyak manfaat dari kuliah umum hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Hari Suharman, Bapak Citra Sukmadilaga, dan Bapak Ibu Kaprodi, serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang telah berpartisipasi, semoga dapat bermanfaat ilmu yang diberikan hari ini. Kami tunggu partisipasinya dalam acara-acara berikutnya. Kami informasikan kepada para penanya terpilih akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan door prize. Sertifikat akan dikirimkan melalui email yang tercatat dalam link Google Form, maka dari itu dimohon untuk mengisi daftar presensi dan sertifikat diberikan kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Mohon maaf jika ada perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada seluruh panitia. Selamat siang Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Hari, Terima kasih Pak Hermawan, Bu Yati, ya, terima kasih Bu banyak. Magda, teman-teman semuanya. Terima kasih Sukses semuanya, sehat selalu. panitia, Terima kasih Bu Rosa, Pak Magda, Bu ya, Ade, Aswani, makasih Pak banyak Ade. ya. Terima kasih Pak Ade. Ya.